Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Apa itu momentum? Mari kita lihat. Momentum didefinisikan sebagai benda yang bergerak. Jadi benda yang bergerak memiliki momentum, dan benda yang diam momentumnya nol. Kalau kita lihat dari animasi ini, maka pertama benda diam, berarti momentumnya nol. Kemudian diberi gaya oleh pemukul, maka benda bergerak sehingga benda memiliki momentum. Nah, secara matematis momentum dirumuskan dengan P sama dengan M massa dikalikan dengan kecepatan bendanya, di mana P momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda satuannya kilogram, dan V kecepatan benda satuannya meter per sekon. Ini pengertian momentum. Berikutnya anakku sekalian, kita lihat pengertian impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Kita lihat gambarnya bahwa gaya pemukul ini bekerja pada bola dengan waktu yang sangat singkat, diberi simbol delta T, sebesar perubahan waktu yang sangat singkat, sehingga bola ini nanti akan bergerak memiliki momentum. Jadi impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu sentuh antara gaya dengan bendanya. I sama dengan F dikalikan dengan delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon, F adalah gaya, dan delta T adalah waktu yang sesaat tadi. Nah, anakku sekalian, jika disajikan grafik nantinya dalam soal, jika disajikan grafik F vs delta T, maka impulsnya sama dengan luasan kurva pada grafik tersebut. Sama pada saat kita bahas gerak lurus berubah beraturan, jika diberikan grafik V terhadap T, maka jaraknya merupakan luas kurva. Demikian juga pada impuls. Kalau disajikan grafik F terhadap delta T, maka impulsnya merupakan luasan kurva. Nanti kita temukan. Berikutnya impuls dan perubahan momentum. Perhatikan animasi berikut, kita perhatikan lagi animasinya, bahwa ternyata benda yang pertama dalam keadaan diam berarti momentumnya nol, kemudian diberikan gaya dengan waktu yang sangat singkat, bola menjadi bergerak, berarti bola memiliki momentum. Maka dari itu dikatakan bahwa dari animasi ini dapat kita simpulkan, satu, bola dari keadaan diam lalu bergerak. Itu artinya terjadi perubahan momentum pada bola dari keadaan diam menjadi bergerak. Dua, gaya tongkat F menyentuh bola dalam waktu singkat delta T, sehingga pada bola bekerja impuls.
Nomor 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa impuls menyebabkan momentum bola berubah dari diam menjadi bergerak. Nah, dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Ya. Impuls sama dengan perubahan momentum. Tadi kita sudah bicarakan bahwa yang membuat bola momentumnya berubah dari keadaan diam menjadi bergerak adalah karena ada gaya pada tongkat bekerja pada bola ini selama sepersekian detik atau selama delta t yang menyebabkan adanya impuls pada bola tersebut dan bola menjadi berubah momentumnya. Maka dikatakan impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu rumusnya berarti perubahan momentum P2 dikurang P1, sedangkan impuls tadi kita sudah rumuskan F dikalikan dengan T. Perubahan momentumnya berarti ini P2, ini V1, P2 dikurang P1. Karena M-nya sama, kita keluarkan menjadi F dikalikan dengan delta T sama dengan M buka kurung VT dikurang V0 tutup kurung. I adalah impuls, satuannya kilogram meter per sekon. Delta P adalah perubahan momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, sebuah benda mempunyai massa 100 gram, berarti M 100 gram, jadikan kilo, jangan lupa 0,1 kilogram. Kemudian bergerak lurus dengan kecepatan V0 nya 10 meter per sekon dan percepatan A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 sekon, T nya 5 sekon. Yang ditanya perubahan momentum delta V nya. Kita lihat, kita pakai bantuan whiteboardnya. Kita tahu bahwa delta P adalah P2 dikurang P1 atau sama dengan M VT dikurang V0. Kita belum punya VT nya. VT kita ingat rumus GLBB nya V0 plus A kali dengan T. V0 nya 10, A nya 2, T nya 5, berarti VT nya 20 meter per sekon. Dengan demikian delta V nya bisa kita tentukan. M nya tadi berapa ya? M nya 0,1, M nya 0,1, VT nya 20, V0 nya 10, jadi 0,1 dikalikan dengan 10 menjadi 1 kilogram meter per sekon. Isinya 1 kilogram meter per sekon yang A. Oke. Berikutnya contoh soal nomor 2. Sebuah bola kasti massanya M nya 0,1 kilogram dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan V0 nya 20 meter per sekon. Kemudian dipukul, bola berubah arah dengan kecepatan VT nya. VT nya min. Kenapa min? Karena berubah arah menjadi ke kiri. Jadi negatif 40 meter per sekon. Delta T nya adalah 0,0001 sekon, seper 10.000 sekon. Yang ditanya berapa I nya, impulsnya. Ya, kita pakai bantuan
whiteboard lagi, kita hapus. Oke, I adalah massa VT dikurang V0. Ini tadi masanya adalah berapa? Masanya 0,1. Masanya 0,1. VT nya min 40, V0 nya 20, sehingga 0,1 dikali minus 60 berarti minus 6 kg meter per sekon, atau sama juga minus newton sekon. Tanda minus gaya berlawanan arah dengan arah gerak bola kastinya. Jadi besar impulsnya adalah 6 newton sekon. Kita lihat 6 newton sekon ada pada pilihan C nya. Berikutnya contoh soal yang terakhir, nomor 4. Kita lihat datanya. Masanya masanya 12 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan V0 nya 4 meter per sekon. Selama geraknya benda mendapat gaya seperti grafik di atas. Kecepatan benda pada detik ke-18, berarti VT nya ditanya. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa jika diberikan grafik V terhadap T, maka impulsnya merupakan luasan dari kurva grafik tersebut. Ada 3 luasan, ini L1, ini L2, ini L3. Berarti kita lihat L1 trapesium. L1 sama dengan jumlah garis jajar dikali tinggi dibagi 2. Garis jajarnya 6 ditambah 4 dikali tingginya 6 dibagi 2. Coret, ini 3, jadi 30. 30 L1 nya. L2 nya yang ke-6 di sini. Berarti L2 nya jumlah garis jajarnya 6 ke 12 6, 8 ke 4, berarti 6 tambah 4 kali tingginya minus 6. Kita pakai bantuan. Berarti L2 nya adalah sama 4 ditambah 6 dikali min 6 tingginya, jadi min 30. Yang L3 cuma persegi, panjangnya 12 ke 18 6, tingginya 6, berarti 6 kali 6, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Maka I nya adalah jumlah L1 tambah L2 tambah L3, 30 min 30 plus 36, jadi I nya 36 Newton sekon. Maka I sama dengan massa perubahan momentum VT min V0. 36, M nya 12, VT nya 0 karena diam tadi. V0 nya berapa? V0 nya 4 meter per sekon. V0 nya 4. Ini coret jadi 3. Maka VT nya yang jadi VT malah yang dicari VT. Coret dulu, berarti ini 12, ini VT dicari min 4, coret ini 3, maka VT sama dengan 3 ditambah 4, jadi 7 meter per sekon. 7 meter per sekon, jawabannya yang B. Nah, anak sekalian,
demikianlah pembahasan kita tentang momentum dan impuls. Selanjutnya mari kita berlatih soal. Berikut soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian pause videonya dan kalian kerjakan. Berikut nomor 3 dan nomor 4. Silakan di pause kembali dan dikerjakan kembali. Dan mari berlatih soal yang terakhir. Ya, silakan di pause dan kalian kerjakan kembali. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.